Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadhana unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam ke-8 ya, bulan Ramadan, alhamdulillah kita diberikan kesehatan oleh Allah, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Di mana ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan di bulan Ramadan ini kita berpuasa, di mana ketika kita betul-betul kita melaksanakan dengan keimanan berdasarkan niat ikhlas karena Allah, maka akan bisa menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Begitu juga tarawih yang kita laksanakan pada malam hari ini. Man qama imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bagi yang tarawih, yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ramadan adalah momentum yang sangat baik untuk kita merubah diri. Merubah di mana sebelumnya kita biasa-biasa saja, menjadi muslim yang biasa-biasa saja. Maka di bulan Ramadan ini Allah punya keinginan menghadirkan Ramadan di tengah kehidupan kita adalah agar kita lebih dekat kepada Allah, agar kita lebih totalitas di dalam melaksanakan Islam ini. Sehingga di dalam ayat yang sering dibaca, yaitu tujuan dilaksanakannya atau dihadirkannya Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun. Maka ketakwaan inilah yang diharapkan oleh Allah kepada hambanya, sehingga Ramadan ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu jannah, pintu-pintu kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini sangat mudah sekali kita melakukan kebaikan. Melaksanakan puasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, tilawatil Quran, dan banyak amal-amal soleh yang sangat mudah kita lakukan. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Janganlah pintu-pintu neraka ini sudah ditutup, kemudian kita ketuk, kita buka di bulan Ramadan. Ya. Wasuffidatis syayatin, dan setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan inilah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah. Tidak ada bulan selain bulan Ramadan pada saat pintu dibuka oleh Allah, pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kesempatan yang sangat baik agar kita menjadi muslim yang lebih baik lagi di hari-hari biasa sebelumnya, 11 bulan yang lalu. Di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan setelah Ramadan kita menjadi muslim yang kafah.
melaksanakan Islam secara totalitas. Di bulan Ramadan inilah kita belajar. Sehingga para ulama, terutama Imam Syafi'i rahimahullah, memberikan satu pelajaran, yaitu pada surat Al-Asr, di mana beliau mengatakan, seandainya surat Al-Asr ini turun kepada kita, niscaya Al-Quran itu cukup hanya surat Al-Asr. Cukup bagi seluruh manusia ini. Karena di dalamnya mengandung banyak pelajaran. Sebagaimana yang kita hafalkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal 'asr, innal insana lafi khusr. Ya, demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia ini dalam keadaan rugi. Ya, dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali 4. Yaitu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman, yang memiliki ilmu. Maka Ramadan ini saatnya kita meningkatkan keilmuan kita, meningkatkan kualitas kita sebagai seorang muslim. Setiap ba'da isya, sebelum witir, ya, kita mendengarkan ceramah. Kemudian ba'da subuh ada kajian Islam. Kemudian ya, biasanya sebelum buka bersama ada kajian. Kajian-kajian yang rutin dilakukan di masjid-masjid atau di rumah-rumah. Ini adalah kesempatan kita untuk mendapatkan ilmu. Kita tingkatkan ilmu kita, wawasan kita tentang Islam. Dan ilmu yang paling penting adalah, para ulama mengatakan, yang paling penting dipelajari oleh umat Islam ini lebih dikenal dengan usulus salasa. 3 landasan dasar pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim. Jadi ilmu yang wajib dipahami adalah ma'rifatullah, ma'rifatul rasul, dan ma'rifatul din. Bagaimana kita mengenal Allah, mengenal Rasul, dan mengenal Islam. Maka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala ini adalah perlu ilmu, yaitu ilmu akidah Islamiyah. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca tadi itu mengandung 3 ketauhidan yang oleh para ulama dirangkum menjadi 3. Seorang muslim harus memiliki 3 tauhid. Yang pertama adalah alhamdulillahi rabbil alamin, yaitu tauhid rububiyah. Kita mengakui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha menciptakan seluruh alam raya ini. Menciptakan langit dan bumi, gunung, matahari, bulan. Dan seluruh alam raya ini diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki nama-nama. Allah subhanahu wa ta'ala maha pengasih, maha penyayang. Maka sebagian ulama menyebutkan di sini adalah tauhid asma wa sifat. Di mana tauhid ini adalah tauhid at-talab, tauhid yang wajib diketahui oleh seluruh manusia. Orang musyrik pun tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi ini Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang paling wajib dan pokok adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yaitu tauhid uluhiyah. Di mana kita harus betul-betul mengakui la ilaha illallah, tidak ada ilah yang diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ilmu ini sangat penting sekali, sehingga menjadi dasar kita di dalam beramal. Oleh karena itu yang kedua, ya, setelah menjadi orang yang beriman, orang yang memiliki ilmu tentang Islam, tentang Allah, tentang Rasulullah, maka kita harus mengamalkannya. Wa amilus solihat, kita harus beramal, mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Ya. Karena amal soleh ini akan menjadi pahala bagi kita. Satu contoh yang sangat kecil sekali, ketika kita minum air, kemudian kita tahu bahwa sunnahnya minum dengan tangan kanan,
sambil duduk dan membaca bismillah, maka ini nilainya adalah amal soleh. Kita mendapatkan pahala, ya. Bukan berarti kalau kita tidak membaca bismillah, tidak pakai tangan kanan atau tidak duduk, haus kita tidak hilang, tetap hilang. Sama saja. Tetapi ketika kita melaksanakan sunnah untuk minum saja, itu akan mendapatkan pahala dan nilainya adalah amal soleh. Apalagi amal soleh yang kita kerjakan pada bulan Ramadan. Seperti puasa, qiyamul lail, membaca Al-Quran, bersedekah. Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Asyru amthaliha, 10 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita sholat 5 waktu di bulan Ramadan, ya, maka ketika kita sholat itu mendapatkan 10 kali lipat pahala dibanding hari-hari biasanya. Begitu juga kita membaca Al-Quran, bersedekah dan lain sebagainya. Maka amal soleh ini adalah sangat penting bagi seorang muslim. Karena hakikat kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah menghambakan diri kepada Allah dengan beramal soleh. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal dari laki-laki, orang-orang yang beriman dari laki-laki dan perempuan, walanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh aku akan berikan kehidupan kepada mereka, kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka amal soleh ini harus kita dasari dengan ilmu. Harus betul-betul totalitas di dalam melaksanakan syariat Allah. Sehingga semua yang kita lakukan aktivitas hidup ini bernilai amal soleh. Dan kemudian setelah amal soleh, wa amilus solihat, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr, wala amalu bih. Setelah kita beramal soleh, maka kita mendakwahkan Islam kepada keluarga, kepada masyarakat, kepada teman kita, kepada siapapun yang kita temui, kita dakwahkan Islam. Karena hakikat dan tujuan Allah mengutus para rasul di muka bumi ini adalah untuk mendakwahkan Islam. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan tidaklah aku utus rasul di muka bumi ini adalah kecuali untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Jadi 2, Pak. Dari Nabi Adam, dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tugasnya para rasul itu 2. Napa niku? Ani ibudullaha wajtanibut taghut, menyampaikan, mengajak manusia beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Dan yang terakhir, as-sabru 'alal adza. Ya. Setelah kita memiliki ilmunya, kita mengamalkannya, kita mendakwahkannya, dan yang terakhir kita bersabar. Bersabar dengan ujian yang diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita. Kadangkala ketika kita menyampaikan kebenaran ini, ya, banyak orang yang tidak menerimanya. Apalagi hari-hari ini, hari-hari yang penuh disertai dengan politik, ya, dan lain sebagainya. Ini sensitif sekali. Ketika kita mendakwahkan Islam, ya, mereka mengira bahwa kita kampanye dan lain sebagainya. Sehingga kita harus bersabar. Sabar ada 3, as-sabru 'ala ta'ah, as-sabru 'alal ma'siyah, was-sabru 'alal 'adza. Yang pertama adalah sabar untuk melaksanakan ketaatan. Para ulama membagi sabar ada 3. Yang pertama, sabar dalam melaksanakan ketaatan. Puasa harus sabar, menjalankan sholat qiyamul lail harus sabar, tarawih harus sabar, ya. Nah, banyak yang tidak sabar. Ya, saya tadi lihat-lihat, ya, ternyata, ya, ada kemajuan ini softnya. Nggih, Pak. Nggih, wonten kemajuan ini. Masya Allah, ya, berkemajuan betul gitu ini, ya. Ya. Mudah-mudahan, ya, ya bisa istiqomah, ya. Dari malam ini sampai nanti ya segini-gini tidak apa-apa, ya. Tapi jangan maju lagi, ya. Nah, ini. Memang harus sabar. Untuk menjalankan ketaatan harus sabar. Ya, begitu juga membaca Quran, bersedekah, harus sabar kita, harus melawan nafsu kita. Yang kedua adalah tidak melaksanakan kemaksiatan.
Maka di dalam Ramadan ini kita dilatih oleh Allah untuk menahan hawa nafsu. Wa man asfaqa minan nar intaha anis syahwat. Barang siapa yang takut neraka, maka hendaknya dia bisa mengontrol syahwatnya. Maka Ramadan inilah saatnya kita belajar mengontrol hawa nafsu. Tidak mudah marah, mudah memaafkan orang lain dan lain sebagainya. Kemudian as-sabru alal adza, yaitu bersabar dari ujian, dari musibah. Ya. Siapapun kita, insya Allah, ya, kita semuanya merasakan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yakinlah, dengan kita bersabar dan menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala ini, mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita ganti yang lebih baik, dan mudah-mudahan dengan kesabaran kita melaksanakan ibadah kepada Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan kemudian bersabar di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah mengganti dengan surga di jannah nanti, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat bagi diri saya khususnya dan kepada para jamaah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.